Shalom, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya akan berdoa. Roh Kudus, kenakanlah hamba-Mu sebagai pakaian-Mu, agar apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga yang akan hamba sampaikan kepada umat-Mu. Dalam nama Yesus hamba sudah berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan ini berbicara tentang kesaksian daripada Rasul Paulus. Bagaimana kita tahu Rasul Paulus adalah seorang ahli Taurat dan dia mendapatkan tugas daripada imam besar untuk menganiaya orang percaya atau orang Kristen, dan dia melakukan itu dengan tidak bercacat. Tetapi dalam perjalanan ketika dia menuju ke kota Damsyik untuk mengejar pengikut Tuhan Yesus, dia akhirnya bertemu dengan Tuhan Yesus, dan kita tahu ceritanya dia dibutakan, dia menjadi buta, dan akhirnya dia bertobat dan dia percaya kepada Yesus, dan dia menjadi seorang rasul yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Dari 27 kitab di dalam perjanjian baru, 13 ditulis oleh Rasul Paulus. Kemudian ada jemaat-jemaat yang dia dirikan. Kemudian juga ada begitu banyak mujizat yang terjadi melalui pelayanan Rasul Paulus. Bagaimana ada seorang anak yang jatuh dari gedung bertingkat, dan tetapi anak ini memang dia mati, tapi dibangkitkan oleh Tuhan melalui Rasul Paulus. Kemudian dia digigit oleh ular, tetapi dia tidak mati, padahal itu ular beracun. Kemudian ada begitu banyak juga mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Bahkan kita tahu juga bahwa pemikiran-pemikiran Rasul Paulus itu yang akhirnya menjadi kekuatan bagi kekristenan pada hari-hari ini. Bagaimana dia menjelaskan tentang Yesus dan karyanya dengan luar biasa. Dia juga mengambil dan menghubungkan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Luar biasa apa yang Tuhan kerjakan melalui kehidupan daripada Rasul Paulus. Tetapi dia tidak jatuh dalam kesombongan. Dia malah rendah hati, dan dia akhirnya semakin diangkat oleh Tuhan, semakin dipakai oleh Tuhan. Apa yang menjadi rahasia sehingga Rasul Paulus bisa berhasil di dalam pelayanannya, di dalam dia mengiring Tuhan bahkan sampai akhir hidupnya? Kita tahu dia mati martir, dia dibunuh di bawah pemerintahan daripada Kekaisaran Romawi, Kaisar Nero, dan kepalanya itu dipancung. Tetapi dia sudah siap dan dia sudah menyadari akan hal itu, dan akhirnya dia menerima mahkota yang Tuhan sudah sediakan bagi dia. Apa yang menjadi rahasianya? Firman Tuhan di dalam Filipi 3:13 berkata, dia melupakan apa yang ada di belakangnya, dan dia mengarahkan pandangannya ke depan, dan dia berlari-lari untuk meraih hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Tuhan Yesus Kristus untuk menerima mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan buat dia. Sedikit juga saya mau memberikan kesaksian. Kehidupan saya yang lalu itu banyak kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi saya belajar dari firman Tuhan. Rasul Paulus katakan, aku melupakan. Apa yang kita lupakan? Kegagalan-kegagalan kita di masa yang lalu, yang hidup di dalam dosa, hidup seperti kain kotor, itu kita harus lupakan. Kita lupakan apa yang telah kita capai di waktu-waktu yang lalu di luar Kristus. Tetapi sekarang kita mengarahkan pandangan kita kepada Kristus, kita melayani Kristus dengan sungguh-sungguh. Kita hidup dalam kebenaran, menjalankan karunia-karunia kita, hidup dalam kekudusan. Pokoknya kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan biarkan masa lalu itu menghambat saudara. Jangan biarkan masa lalu itu membuat saudara minder, atau membuat saudara itu takut, membuat saudara itu seperti tidak ada artinya. Memang dahulu kita tidak ada artinya. Memang dahulu kita orang yang berdosa. Memang dahulu kita tidak benar. Tetapi seperti Paulus, dia sudah diubahkan sehingga dia melupakan masa lalunya, dan sekarang dia adalah ciptaan baru di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan dia melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Demikian juga dengan saya dan saudara. Sekarang kita adalah ciptaan yang baru. 2 Korintus 5 ayat ke-17. Yang lalu sudah berlalu, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba, dan kita adalah ciptaan baru. Dan kita hidup sekarang di dalam tubuh ini adalah hidup oleh iman kepada Anak Allah yang telah menyerahkan nyawanya untuk kita.
Untuk itu kita harus melayani Tuhan, mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan, melayani Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya, maka hari lepas hari yang kita lalui, pada hari-hari ini, kita akan lalui dengan penuh sukacita, dengan penuh keberhasilan, sampai akhir hidup kita, dan akan menerima mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan bagi kita yang setia. Untuk itu kuncinya, lupakan masa lalu. Dan sekarang berjalan bersama Tuhan, dan dengan pimpinan Roh Kudus, kita hidup dalam kerendahan hati dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, jadilah kepada kami seperti yang Kau firmankan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Dan bagi saudara yang sudah diberkati, silakan like, share, dan subscribe channel YouTube saya, Simpson Pio Ministry. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Shalom.